Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, senang sekali saya Ratu Fitri kembali tentunya dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan kita masih berada di DPRD Kota Cilegon dan telah bersama saya narasumber yang juga kita minta waktunya untuk mengenal kegiatan dan juga di mana saja nih fokus saat ini di 2022 dan juga menjelang 2023. Telah bersama saya Bapak Haji Aam Amarullah. Beliau ini lumayan cukup banyak nih. Ini anggota Komisi 1, ya, kemudian anggota Banggar, ya, dan juga Banggar Kehormatan juga, Badan Kehormatan, kemudian juga Wakil Ketua Fraksi dari PKS. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar Gitu Bapak? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini terima kasih sudah meluangkan waktu nih ngobrol-ngobrol dengan kita di program Melekat. Nah, ini juga tentu saja sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat Kota Cilegon khususnya ya, dengan kegiatan-kegiatan wakil rakyat tentunya dalam program mengenal sosok lebih dekat Bapak Aam. Nah, ini lagi sibuk apa nih Pak di sisa akhir tahun ini? Di akhir tahun ini kebetulan di DPRD sedang menyelesaikan, kemarin habis selesai reses reses pertama. Ya. Kenapa reses pertama? Karena kita dilantik di bulan September. Tentunya Desember itu reses pertama. Kita selesai kemarin. Kemudian ini yang harus selesai juga adalah terkait dengan evaluasi Badan Kehormatan. Insya Allah hari ini dan besok, kebetulan karena saya di Badan Kehormatan, tentunya ini menjadi tupoksi dari saya sendiri dan juga teman-teman. Badan Kehormatan itu ada 5 anggotanya. Ya. Nah, yang terakhir di akhir Desember ini harus menyelesaikan 3 raperda. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, terus raperda tentang trayek retribusi izin trayek. Nanti ke depan trayek-trayek yang di Cilegon, terutama angkot, itu sudah tidak dipungut retribusi lagi. Pengurusan trayeknya tetap, tapi tidak ada retribusi. Tidak perlu bayar lagi. Ini salah satu program yang legislasi daerah terkait dengan mengurangi beban daripada para pengusaha angkot gitu. Dan itu ada juga yang terakhir itu raperda tentang reses gitu. Jadi ada 3 raperda yang harus kita selesaikan di lagi. Akhir tahun ini Dari tahun ini sampai Desember akhir itu 3 lagi. Nah, ini presentasinya sudah sejauh mana nih dari 3 raperda tadi? Terkejar nih akhir tahun. Insya Allah pembahasan sudah selesai, tinggal nanti harmonisasi dengan provinsi. Mungkin di pekan ini akhir pekan ini akan dilaksanakan harmonisasi dari provinsi, kemudian setelah itu akan kita finalisasi oleh Pansus, dan terakhir tentu paripurna pengesahan dari raperda menjadi perda. Alhamdulillah, ini jadi perjalanannya juga cukup sangat bertahap berproses untuk bisa tadi mewujudkan perda tadi. Dari akhir tahun ini tentunya malah justru tambah banyak kegiatan ya. Betul, karena setiap alat kelengkapan itu kan mempunyai target tersendiri. Baik di badan anggaran, terutama di legislasi daerah ya. Legislasi daerah itu dari setiap tahun itu sudah diketok palu harus menyelesaikan sekian raperda. Wah, ini kalau yang lain lagi sibuk keliling-keliling mau cari tempat liburan nih, di sini malah justru masih berkutit dengan target penyelesaian tadi. Nah, Pak Aam ini juga, Pak Haji Aam ini juga masuk di Komisi 1 anggota Komisi 1. Nah, ini juga tentunya beberapa mitra kerja dari Komisi 1 juga tentunya selain tadi di Badan Kehormatan, di Banggar, tentunya juga menjadi fungsi monitoring, kemudian juga anggaran dan juga legislasi. Seperti apa nih mitra kerja di Komisi 1 sendiri nih Pak? Komisi 1 itu mitra yang membidangi tentang pemerintahan dan hukum. Di situ mitra kerjanya antara lain Lurah se-Kota Cilegon, berarti 43 kelurahan, Camat se-Kota Cilegon, berarti 8 kecamatan, kemudian ada Sekda, ada Asda, ada bagian organisasi, bagian hukum, bagian pemerintahan, banyak lah, termasuk di situ BPBD, Kesbang, Pol, Satpol PP, banyak sekali yang menjadi mitra Komisi 1. Dan ini pun sama, kita di akhir tahun juga mengevaluasi kinerja OPD, terutama terkait dengan serapan anggaran dan realisasi semua program yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, itu juga perlu dievaluasi. Karena itu menjadi salah satu tugas dan fungsi dari Dewan adalah mengawasi pelaksanaan baik
mulai dari perencanaan APBD, kemudian pelaksanaannya, realisasinya, serapan dan seterusnya. Betul, betul, realisasi apalagi di akhir tahun ini ya Pak Am ya. Iya, Jadi memang seperti apa penyerapan anggaran dari masing-masing OPD di Mitra Kerja Komisi 1. Kalau dari segi persentase nih, dari Mitra Kerja di Komisi 1 sudah berapa persen sih Pak dari serapan anggaran maupun juga hasil rapat terakhir kita dengan Mitra Kerja di Komisi 1 itu yang memang serapannya cukup tinggi itu adalah kelurahan kecamatan ya. OPD-OPD yang lain kemarin masih di kisaran ada yang 65, ada yang 75. Tapi saat saya tanya bagaimana sampai akhir Desember maksimal berapa? Rata-rata di angka 90%. 90% realisasi. Tapi memang ada beberapa yang kemarin juga masih di bawah 60 ada kan ya. Tapi mereka mengatakan bahwa ini masih proses untuk pembayaran di akhir tahun. Jadi mereka tetap optimis di angka 90% bisa realisasi belanja atau anggaran yang sudah ditetapkan itu, Mbak. Nah, mungkin dari hasil monitoring juga nih Pak Haji Aam, seperti apa sih evaluasi atau mungkin catatan yang ditemukan begitu dari Mitra Kerja dalam hal ini pemerintah pemerintah Kota Cilegon maksudnya? Jadi beberapa kali saya sampaikan di rapat badan anggaran pun sama. Yang pertama saya bilang waktu itu ke Pak Sekdes sebagai ketua TAPD ya, tim anggaran pemerintah daerah, yaitu adalah Sekda. Saya sampaikan semua yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah daerah harus diawali dengan perencanaan yang sangat baik, dengan sangat matang. Karena kami menemukan ada satu badan, mohon maaf nggak saya sebut badannya, ada satu badan yang punya 4 kegiatan dengan anggaran 6,4 miliar di tahun ini. Saat kita evaluasi, mereka menyampaikan, Pak, kenapa anggaran di badan kami atau di dinas kami ini berkurang sampai 8 miliar gitu kan, dari tadinya 25 menjadi 17 miliar. Saya bilang itu jawabannya jangan ada di saya bilang kan gitu. Justru saya akan bertanya kenapa bisa berkurang gitu. Karena saya punya catatan tersendiri, saya bilang. Sampean di tahun ini ada 4 kegiatan yang nilainya fantastis 6,4 miliar dan itu sama sekali tidak terserap. Berarti nol serapannya. Kenapa demikian saya bilang tadi? Kenapa itu nggak terserap? Dia mengatakan karena lahannya begini begitu. Berarti kan perencanaannya tidak matang. Berarti saya bilang kalau kita lemah dalam merencanakan atau gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan itu. Nah, terbukti. Sekarang wajar nggak kalau TAPD atau Bapeda dalam hal ini mengurangi anggaran sampean? Wajar. Karena pagunya akan dikurangi. Kenapa? Tahun kemarin aja nggak keserap, tahun ini nggak keserap, tahun 2023 ya harus ya pindah ke yang lain gitu. Jadi hal yang sangat wajar. Jadi saya menemukan masih ada perencanaan yang lemah. Kemudian dalam eksekusi juga itu akan bermasalah saat perencanaannya tidak tepat gitu. Misalnya mengadakan pengadaan program ini ternyata lahannya belum ada gitu, tapi anggarannya sudah ada. Ini kan bermasalah juga gitu. Baik, jadi ini harus ada perencanaan yang juga matang kemudian eksekusinya juga matang, kemudian ada juga kewajiban dari inspektorat untuk mengawasi itu. Kewajibannya adalah inspektorat itu mengawasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke kegiatan-kegiatan. Inspektorat itu juga harus powerful lah mengawasi dinas itu. Ya, dari segi kuantitas dan juga kualitasnya juga memang harus terlihat begitu dari tadi. Nah, ini juga tentunya dari 1 tahun terakhir ini ya dengan begitu banyak mitra kerja. Nah, ini fokusnya di prioritas apa lagi saat ini sedang pemulihan ekonomi pasca pandemi begitu. Apa yang menjadi fokus atau concern di Komisi 1? Ya, di Komisi 1 tentunya yang menjadi concern adalah daripada aparatur penyelenggara, aparatur sipil negara bagaimana menyalai. Karena salah satu mitranya adalah BPKSDM. BPKSDM ini adalah Badan Kepegawaian, kalau dulu BKD, sekarang namanya BPKSDM. Kita mengkonsentrasi ke situ karena di tahun 2023 itu kan ada regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan P3K. Itu P3K tahun depan Cilegon itu punya kuota 1039. Itu kan prioritasnya masih di tenaga pendidikan dan kesehatan. Sementara tim-tim teknis yang lain masih sangat kurang. Ini kami juga sampai ke kementerian dan seterusnya menanyakan hal ini karena ini menjadi kegundahan dari teman-teman honorer gitu. Bagaimana nasib kami ini kan seperti itu. Nah, ini juga kenapa ini menjadi concern bahwa kan kami juga mengusulkan kepada pemerintah daerah, wali kota dan jajarannya bagaimana tenaga honorer ini
kesejahteraannya dinaikkan. Gitu. Dan itu sudah ada komitmen gitu, ada kenaikan di angka 5% setiap tahunnya. Karena mau gimana pun sekarang ekonomi juga ya mohon maaf sedang ya agak repot pasca pandemi ya. Harga bahan-bahannya naik kan gitu. Masa untuk belinya nggak naik kan gitu. Gajinya nggak naik. Karena salah satu indikator suatu daerah maju dan nggak maju itu kan dari IPM. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang itu tolak ukurnya 3 gitu kan, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Maka pemerintahan daerah itu harus fokus ini. Bagaimana orang sehat, bagaimana orang pintar, dan bagaimana orang daya belinya tinggi gitu kan, dalam arti yang itu kesejahteraan masyarakatnya benar-benar ditingkatkan. Dan penggeraknya adalah APBD gitu. Kalau APBD-nya terus dipakai untuk pembangunan masyarakat, itu impact-nya kan kepada masyarakat. Kalau anggaran yang sekian banyak, sisanya masih banyak, ini kan repot gitu kan. Kalau silpanya bisa 500 miliar atau 400 miliar kan ini juga bermasalah. Coba kalau 400 miliar itu dipakai untuk pembangunan, pasti kan impact-nya ke masyarakat. Ada yang kerja, ada yang jualan, ada yang segala macam, itu kan tentunya secara pemulihan ekonomi juga kan cepat gitu. Berbeda dengan efisiensi ya, kalau silpanya terlalu besar ya. Jadi begini, saya bilang terkait dengan silpa, sering saya sampaikan kepada teman-teman OPD, silpa itu bukan hal yang buruk, saya bilang, selama hasil efisiensi. Tapi kalau silpa itu dari gagalnya eksekusi kegiatan, itu yang buruk. Betul. Kalau hasil efisiensi yang tadinya harusnya 20.000 jadi 19.000 kan ada efisiensi itu hal yang baik, saya bilang kan, ada silpa. Dan yang hasil efisiensi itu nggak mungkin sebesar itu, gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, karena kan memang dari awal pun dari OPD sendiri yang memang mengusulkan terkait dengan kegiatan dalam 1 tahun, tapi ternyata tidak terserap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi di 2023 begitu ya, Pak Am ya. Nah, ini terkait juga dengan Dapil mana nih Pak? Grogol Pulau Merak. Nah, ini juga mungkin dari Dapil Grogol Pulau Merak ya, termasuk konstituennya, apa sih Pak biasanya yang memang menjadi aspirasi dari warga di sana? Yang pertama masih di bidang tenaga kerja ya, tenaga kerja, karena merasa orang punya image Cilegon ini kota dolar, kota industri gitu. Nah kemudian kenapa pekerjaan masih susah gitu ya. Makanya programnya Pak Heli Pasanuji kan berusaha membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu menjadi persoalan. Ternyata persoalan itu bukan hanya di Cilegon sebetulnya kan gitu. Tapi Cilegon memang di Provinsi Banten sendiri pengangguran terbukanya masih paling tinggi. Gitu. Kenapa? Karena walaupun investasi jor-joran di sini, tapi kan industrinya adalah industri padat modal. Yang tentunya segala pekerjaannya dilakukan oleh mesin gitu. Sementara yang padat karyanya jarang. Berbeda dengan daerah lain yang membuka industri atau pabrik itu yang padat karya gitu kan, pabrik sepatu, pabrik pakaian gitu. Kalau di sini kan pabrik kimia, pakai mesin ya, pakai mesin, ya. Paling operator kan gitu seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri sehingga di programnya Pak Heli Pasanuji ini bagaimana UMKM ini digerakkan. Dari awal saya juga sudah mengatakan kepada pemerintah sebelumnya, karena saya sudah dari 2014 jadi anggota dewan 2 periode, kalau mengandalkan sektor industri pengangguran itu sulit untuk diturunkan. Kenapa? Karena antara lulusan dengan kesempatan kerja itu tidak balance. Bayangin kalau lulusan SMA, SMK itu setahun 7.000 gitu kan. Sementara saya cek lapangan pekerjaan itu di Dinas Tenaga Kerja hanya 1.700 setahun. Ini pastinya banyak yang nganggur. Nah, karena itu bagus sekali di programnya Pak Hasanuddin Pak Heli ini bagaimana UMKM ini benar-benar menjadi konsen tersendiri agar mereka mendapatkan penghasilan itu tidak semata dari pekerjaan atau kerja di pabrik gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau di dapil saya masih juga terkait dengan banjir, ya. Dulu di Merak, kalau ikonnya banjir Cilegon itu dulu Merak. Sekarang alhamdulillah sudah agak bergeser gitu. Merak sudah nggak kedengeran. Karena dari awal saya konsen penanganan banjir 2014 di Merak itu bekerja sama dengan dinas, dengan lurah, dengan camat itu bagaimana normalisasi kali, kemudian bikin tandon. Kemudian sumur resapan. Kalau main nanti ke Merak Kampung Sawah, sumur resapan itu udah banyak sekali. Paling sekitar berjarak berapa meter udah sumur resapan gitu. Karena Merak dekat laut, ketika hujan besar, air dari gunung turun, lautnya pasang, balik lagi ke masyarakat gitu, kembali. Nah, ketika banyaknya sumur resapan ke bawah ini yang membantu. Dan alhamdulillah sudah tidak banjir. Itu yang kedua. Ketiga,
masih juga terkait dengan pendidikan. Yeah. Pendidikan karena Cilegon masih di angka sekitar ya rata-rata lama sekolahnya itu baru sekitar kelas 2 SMA ya. Kalau dirata-ratakan belum lulus SMA lah, dirata-ratakan. Nah, oleh karena itu juga menjadi permasalahan yang menjadi keberatan dari masyarakat itu saat mau naik ke perguruan tinggi gitu. Kalau SMP, SMA itu relatif kan sudah ada dana BOS ya. Makanya digulirkanlah di pemerintah Cilegon ini beasiswa full sarjana, itu per tahun minimal 1.000. Gitu. Ini untuk mendongkrak juga dalam rangka menaikkan IPM ya, lama sekolahnya di Cilegon. Yang keempat, permasalahan di dapil saya itu juga terkait masalah kesehatan. Kan masih BPJS, masih ya walaupun kemarin sudah Pak Wali Kota mengklaim ada menggunakan KTP bisa. Karena UHC-nya Cilegon udah 96% sekian kan ya. UHC itu Universal Health Coverage-nya gitu ya. Sudah 96, tapi dalam realisasinya masyarakat masih kesulitan gitu. Ini juga masih kemarin hasil reses banyak sekali yang dikeluhkan itu. Dan yang terakhir, permasalahan masih infrastruktur ya. Infrastruktur jalan lingkungan, drainase dan seterusnya ini masih banyak sekali perlu pembenahan di dapil saya, dapil 3 ya. Dulu dapil 3, nanti 2024 itu dapil 4 namanya. Berubah nama. Berubah nama ya, karena ada penyesuaian juga ya. Ada penyesuaian, iya. Baik, jadi ini selain pelayanan dasar tentu saja yang menjadi aspirasi di dapil Grogol Pulau Merak ya, dari Pak Am, kemudian juga salah satunya adalah infrastruktur, kemudian juga bagaimana mungkin banyak pelaku usaha UMKM yang juga butuh pembinaan begitu ya, kemudian bantuan juga mungkin dari segi pemasaran dan juga permodalan begitu ya Pak Am ya. Bagaimana mungkin bekerja sama dengan dinas terkait juga untuk membantu permodalan ataupun juga pemasaran ya dari UMKM. Jadi sebetulnya mah kalau stakeholder ini bergandengan tangan ya, artinya masyarakat kita ini Cilegon wabil khusus dan dapil saya wabil khusus juga, mereka sebetulnya rajin. Mereka mau jualan, kadang-kadang berangkat tengah malam jualan kopi juga hayu aja kan gitu. Tinggal bagaimana masyarakat ini pemerintah ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik itu pemerintah daerah, industri, semuanya dibikin suatu program yang benar-benar membantu mereka gitu. Karena terkadang mereka produksi kemudian penjualannya susah. Gitu. Terkadang mereka produksinya udah bagus, packagingnya kurang bagus. Packagingnya sudah bagus, IRT-nya nggak ada, halalnya tidak ada. Ini sekarang sudah mulai bergeliat gitu. Kemarin saya juga menghadiri acara sertifikasi halal gratis di bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM, ada 200-an pelaku usaha yang dibantu sertifikasi halalnya kan. Kalau bayar kan lumayan mahal ya. Insya Allah kalau itu kemudian mereka juga produknya sudah bagus-bagus. Alhamdulillah, tinggal bisa punya daya saing juga ya. Iya, punya daya saing juga. Tinggal ke depan ini lebih dimasifkan lagi. Intervensi pemerintah daerah ini untuk memberikan anggaran, porsi anggarannya harus lebih besar gitu. Betul. Untuk tim ekonomi pemerintah daerah ini. Betul. Dan termasuk juga tadi yang menarik di mana terkait dengan angka pengangguran yang memang juga masih tinggi, bagaimana dari sekolah menengah kejuruan juga memiliki kurikulum yang memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar industri begitu ya, atau job matching istilahnya. Iya betul. Jadi salah satu statistik yang menyampaikan bahwa banyaknya penganggur itu justru dari bukan dari SMP ke bawah lulusannya, tapi justru dari SMA ke karena sekali lagi memang ini sekolah ini harus memang menyesuaikan dengan kebutuhan industri kan itu. Kalau di sini banyaknya kimia, kemudian listrik, baja, mesin dan seterusnya, harusnya ke arahnya ke sana. Tapi memang sekali lagi sekolah juga jangan hanya mencetak anak didik ini menjadi pegawai. Yang terpenting ini menjadi entrepreneur kan. Entrepreneur. Gitu. Karena kalau entrepreneur bagaimana caranya? Nah ini yang harus juga sekolah ini mulai sedikit menggeser gitu. Kalau selalu mencetak anak didik ini menjadi pegawai, ini sampai kapanpun pengangguran tidak akan terselesaikan. Karena tadi itu tidak balance antara lulusan. Bayangin aja SMA sederajat sampai kuliah itu 7.000 setiap tahun yang lulus kan itu. Sementara kesempatan kerja itu terbatas sekali kan itu. Makanya harus merubah bagaimana di sekolah itu mindset anak keluar dari SMA minimal itu atau SMK, STM dan sederajat itu mereka udah siap membuka usaha, membuka bisnis. Nah ini juga kenapa ini menjadi konsen bahwa kan kami juga mengusulkan kepada
pemerintah daerah, wali kota dan jajarannya, bagaimana tenaga honorer ini kesejahteraannya dinaikkan. Gitu. Dan itu sudah ada komitmen gitu, ada kenaikan di angka 5% setiap tahunnya. Karena mau gimana pun sekarang ekonomi juga ya mohon maaf sedang ya agak repot pasca pandemi ya. Harga bahan-bahannya naik kan gitu. Masa untuk belinya nggak naik kan gitu. Gajinya nggak naik. Karena salah satu indikator suatu daerah maju dan nggak maju itu kan dari IPM. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang itu tolak ukurnya 3 gitu kan, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Maka pemerintah daerah itu harus fokus ini. Bagaimana orang sehat, bagaimana orang pintar, dan bagaimana orang daya belinya tinggi gitu kan, dalam arti yang itu kesejahteraan masyarakatnya benar-benar ditingkatkan. Dan penggeraknya adalah APBD gitu. Kalau APBD-nya terus dipakai untuk pembangunan masyarakat, itu impact-nya kan kepada masyarakat. Kalau anggaran yang sekian banyak, sisanya masih banyak, ini kan repot gitu kan. Kalau silpanya bisa 500 miliar atau 400 miliar kan ini juga bermasalah. Coba kalau 400 miliar itu dipakai untuk pembangunan, pasti kan impact-nya ke masyarakat. Ada yang kerja, ada yang jualan, ada yang segala macam, itu kan tentunya secara pemulihan ekonomi juga kan cepat gitu. Berbeda dengan efisiensi ya, kalau silpanya terlalu besar ya. Jadi begini, saya bilang terkait dengan silpa, sering saya sampaikan kepada teman-teman OPD, silpa itu bukan hal yang buruk, saya bilang, selama hasil efisiensi. Tapi kalau silpa itu dari gagalnya eksekusi kegiatan, itu yang buruk. Betul. Kalau hasil efisiensi yang tadinya harusnya 20.000 jadi 19.000 kan ada efisiensi itu hal yang baik, saya bilang kan, ada silpa. Dan yang hasil efisiensi itu nggak mungkin sebesar itu, gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, karena kan memang dari awal pun dari OPD sendiri yang memang mengusulkan terkait dengan kegiatan dalam 1 tahun, tapi ternyata tidak terserap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi di 2023 begitu ya, Pak Am ya. Nah, ini terkait juga dengan Dapil mana nih Pak? Grogol Pulau Merak. Nah, ini juga mungkin dari Dapil Grogol Pulau Merak ya, termasuk konstituennya, apa sih Pak biasanya yang memang menjadi aspirasi dari warga di sana? Yang pertama masih di bidang tenaga kerja ya, tenaga kerja, karena merasa orang punya image Cilegon ini kota dolar, kota industri gitu. Nah kemudian kenapa pekerjaan masih susah gitu. Makanya programnya Pak Heli Pasanuji kan berusaha membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu menjadi persoalan. Ternyata persoalan itu bukan hanya di Cilegon sebetulnya kan gitu. Tapi Cilegon memang di Provinsi Banten sendiri pengangguran terbukanya masih paling tinggi. Gitu. Kenapa? Karena walaupun investasi jor-joran di sini, tapi kan industrinya adalah industri padat modal. Yang tentunya segala pekerjaannya dilakukan oleh mesin gitu. Sementara yang padat karyanya jarang. Berbeda dengan daerah lain yang membuka industri atau pabrik itu yang padat karya gitu kan, pabrik sepatu, pabrik pakaian gitu. Kalau di sini kan pabrik kimia, pakai mesin ya, pakai mesin, ya. Paling operator kan gitu seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri sehingga di programnya Pak Heli Pasanuji ini bagaimana UMKM ini digerakkan. Dari awal saya juga sudah mengatakan kepada pemerintah sebelumnya, karena saya sudah dari 2014 jadi anggota dewan 2 periode, kalau mengandalkan sektor industri pengangguran itu sulit untuk diturunkan. Kenapa? Karena antara lulusan dengan kesempatan kerja itu tidak balance. Bayangin kalau lulusan SMA, SMK itu setahun 7.000 gitu kan. Sementara saya cek lapangan pekerjaan itu di Dinas Tenaga Kerja hanya 1.700 setahun. Ini pastinya banyak yang nganggur. Nah, karena itu bagus sekali di programnya Pak Hasanuddin Pak Heli ini bagaimana UMKM ini benar-benar menjadi konsen tersendiri agar mereka mendapatkan penghasilan itu tidak semata dari pekerjaan atau kerja di pabrik gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau di dapil saya masih juga terkait dengan banjir, ya. Dulu di Merak, kalau ikonnya banjir Cilegon itu dulu Merak. Sekarang alhamdulillah sudah agak bergeser gitu. Merak sudah nggak kedengeran. Karena dari awal saya konsen penanganan banjir 2014 di Merak itu bekerja sama dengan dinas, dengan lurah, dengan camat itu bagaimana normalisasi kali, kemudian bikin tandon. Kemudian sumur resapan. Kalau main nanti ke Merak Kampung Sawah, sumur resapan itu udah banyak sekali. Paling sekitar berjarak berapa meter udah sumur resapan gitu. Karena Merak dekat laut, ketika hujan besar, air dari gunung turun,
lautnya pasang, balik lagi ke masyarakat itu kembali. Nah, ketika banyaknya sumber resapan ke bawah ini yang membantu. Dan alhamdulillah sudah tidak banjir. Itu yang kedua. Ketiga, masih juga terkait dengan pendidikan. Pendidikan karena Cilegon masih di angka sekitar ya rata-rata lama sekolahnya itu baru sekitar kelas 2 SMA ya. Kalau dirata-ratakan belum lulus SMA lah, dirata-ratakan. Nah, oleh karena itu juga menjadi permasalahan yang menjadi keberatan dari masyarakat itu saat mau naik ke perguruan tinggi gitu. Kalau SMP, SMA itu relatif kan sudah ada dana BOS ya. Makanya digulirkanlah di pemerintah Cilegon ini beasiswa full sarjana. Itu per tahun minimal 1.000 gitu. Ini untuk mendongkrak juga dalam rangka menaikkan IPM ya. Lama sekolahnya di Cilegon. Yang keempat, permasalahan di dapil saya itu juga terkait masalah kesehatan. Kan masih BPJS, masih ya walaupun kemarin sudah Pak Wali Kota mengklaim ada menggunakan KTP bisa karena UHC-nya Cilegon udah 96% sekian kan ya. UHC itu Universal Health Coverage-nya gitu ya. Sudah 96, tapi dalam realisasinya masyarakat masih kesulitan gitu. Ini juga masih kemarin hasil reses banyak sekali yang dikeluhkan itu. Dan yang terakhir, permasalahan masih infrastruktur ya. Infrastruktur jalan lingkungan, drainase dan seterusnya ini masih banyak sekali perlu pembenahan di dapil saya, dapil 3 ya. Dulu dapil 3, nanti 2024 itu dapil 4 namanya. Berubah nama. Berubah nama ya, karena ada penyesuaian juga ya. Ada penyesuaian ya. Baik, jadi ini selain pelayanan dasar tentu saja yang menjadi aspirasi di dapil Grogol Pulau Merak ya, dari Pak Am, kemudian juga salah satunya adalah infrastruktur, kemudian juga bagaimana mungkin banyak pelaku usaha UMKM yang juga butuh pembinaan begitu ya, kemudian bantuan juga mungkin dari segi pemasaran dan juga permodalan begitu ya Pak Am ya. Bagaimana mungkin bekerjasama dengan dinas terkait juga untuk membantu permodalan ataupun juga pemasaran ya dari UMKM. Jadi sebetulnya mah kalau stakeholder ini bergandengan tangan ya, artinya masyarakat kita ini Cilegon wabil khusus dan dapil saya wabil khusus juga, mereka sebetulnya rajin. Mereka mau jualan, kadang-kadang berangkat tengah malam jualan kopi juga hayu aja kan itu. Tinggal bagaimana masyarakat ini, pemerintah ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik itu pemerintah daerah, industri, semuanya dibikin suatu program yang benar-benar membantu mereka. Gitu. Karena terkadang mereka produksi, kemudian penjualannya susah. Terkadang mereka produksinya udah bagus, packagingnya kurang bagus. Packagingnya sudah bagus, IRT-nya nggak ada, halalnya tidak ada. Ini sekarang sudah mulai bergeliat. Gitu. Kemarin saya juga menghadiri acara sertifikasi halal gratis di bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Ada 200-an pelaku usaha yang dibantu sertifikasi halalnya kan. Kalau bayar kan lumayan mahal ya. Insya Allah kalau itu kemudian mereka juga produknya sudah bagus-bagus. Alhamdulillah, tinggal bisa punya daya saing juga ya. Iya, punya daya saing juga. Tinggal ke depan ini lebih dimasifkan lagi. Intervensi pemerintah daerah ini untuk memberikan anggaran, porsi anggarannya harus lebih besar. Gitu. Betul. Untuk tim ekonomi pemerintah daerah ini. Betul. Dan termasuk juga tadi yang menarik, di mana terkait dengan angka pengangguran yang memang juga masih tinggi, bagaimana dari sekolah menengah kejuruan juga memiliki kurikulum yang memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar industri begitu ya, atau job matching istilahnya. Iya betul. Jadi salah satu statistik yang menyampaikan bahwa banyaknya penganggur itu justru dari bukan dari SMP ke bawah lulusannya, tapi justru dari SMA ke karena sekali lagi memang ini sekolah ini harus memang menyesuaikan dengan kebutuhan industri kan itu. Kalau di sini banyaknya kimia, kemudian listrik, baja, mesin dan seterusnya, harusnya ke arahnya ke sana. Tapi memang sekali lagi sekolah juga jangan hanya mencetak anak didik ini menjadi pegawai. Yang terpenting ini menjadi entrepreneur kan. Karena kalau entrepreneur bagaimana caranya? Nah ini yang harus juga sekolah ini mulai sedikit menggeser gitu. Kalau selalu mencetak anak didik ini menjadi pegawai, ini sampai kapanpun pengangguran tidak akan terselesaikan. Karena tadi itu tidak balance antara lulusan. Bayangin aja SMA sederajat sampai kuliah itu 7.000 setiap tahun yang lulus kan itu. Sementara kesempatan kerja itu terbatas sekali kan itu. Makanya harus merubah bagaimana di sekolah itu mindset anak
keluar dari SMA minimal itu atau SMK, STM dan sederajat itu mereka udah siap membuka usaha, membuka bisnis. Keahlian juga memang harus ditambah begitu ya. Ditambah gitu. Baik. Ya. Wah, ini nggak terasa nih ngobrol-ngobrol sudah hampir 20 menit nih Pak Ajam. Ya, mungkin terakhir apa yang menjadi closing statement atau pesan untuk masyarakat Kota Cilegon? Silakan. Ya, tentunya saya mengajak mobil khusus kepada generasi muda bahwa kita tinggal di Cilegon atau di mana saja, tentunya kita harus mempunyai tujuan yang benar-benar membawa ke arah yang lebih baik ya Mbak ya, baik untuk pribadinya, lingkungannya, masyarakatnya, dan tentunya dalam hal ini juga saya sebagai wakil masyarakat akan terus bersama masyarakat, bersama rakyat, dan juga pemerintah daerah dalam hal ini harus benar-benar juga fokus untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon yang menurut saya Cilegon ini kecil, potensinya luar biasa, tinggal ditata dan dikelola dengan baik. Insya Allah masyarakat Cilegon menjadi masyarakat yang sejahtera gitu kan ya. Itu saya mungkin ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Ajam Amrullah, anggota Komisi 1 DPRD Kota Cilegon sudah berbagi cerita di program kami. Dan akhirnya pemirsa sudah 20 menit kebersamaan kita dalam program Melekat. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.